Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Lihat saja mereka. Ini begitu, saya tertawa aja melihat apa yang disampaikan oleh si Menak Yakut begitu ya. Ini Gus Yakut minta santri tak pilih pemimpin cengengesan di Pilpres di 2024. Lantas bagaimana sejak dulu Pak Jokowi begitu kan ya. Sekarang pada akhirnya blunder juga si Menak Yakut begitu kan. Tumben mengatakan jangan pemilih pemimpin yang cengengesan. Lantas mau pilih pemimpin yang mana begitu kan ya. Apakah seperti Anies Baswedan ya. Ini kan sudah mulai ketar-ketir hari ini begitu kan. Si Menak Yakut dan sebagainya begitu ya. Karena pada hakikatnya strategi-strategi yang dimainkan ternyata cengengesan itu lebih penting begitu kan ya. Untuk bisa ya memainkan strategi politik yang selama ini begitu kan. Yang dicap sebagai pelangak-pelongok sana sini tapi tahu-taunya dia punya strategi yang luar biasa memainkan kekuasaan. Kan begitu logika kita begitu. Artinya apa? Masyarakat Indonesia ini jutaan begitu kan tertuju kepada Gibran hari ini begitu ya. Dan bahkan ya para politisi-politisi dari PDP yang kemudian mengkritik habis-habisan si Gibran begitu kan. Dan pada akhirnya semua orang tidak ada yang namanya politik ya, yang kemudian yang memikirkan lawan, memikirkan kawan di situ begitu. Yang namanya politik itu adalah memikirkan kepentingan besar ya. Inilah yang kemudian di negara demokrasi kan kelemahannya seperti itu begitu. Dan apa yang terjadi begitu kan ya? Si Menak Yakut mengatakan ya, minta santri tak pilih pemimpin cengengesan di Pilpres di 2024. Tumben, sejak lama kemana ketika dia mendukung Pak Jokowi begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Masyarakat sudah cerdas hari ini memilih yang mana ya, yang kemudian terkesannya memilih yang mana dan sebagainya. Atau ini menjadi kekecewaan si Menak Yakut karena Erick Thohir tidak dipilih sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya kita lihat saja ya, namanya politik sah-sah aja, berdemokrasi apapun begitu kan, berspekulasi apapun, tapi masyarakat itu sampai kapanpun masih ingat dengan apa yang kemudian diucapkan ya, dia dukung dan sebagainya begitu kan ya. Ini bahkan ya dia mengatakan ya Gus Yakut minta santri tak pilih pemimpin cengengesan di Pilpres di 2024. Semua orang kan berhak melakukan itu begitu ya. Menteri Agama kok ngurusin pemilu, mending fokuskan urusan kementerian ya mo ya. Bahkan biar ibadah haji tahun depan lebih baik. Enggak kayak kemarin katanya ya. Bahkan Menteri Agama mestinya mengomentari visi dan misi dari setiap pasangan capres-cawapres. Bukan ngomongan penampilan orang. Nyindir GP ya atau Pak Mahfud soal cengengesan singkat PS dan Erik dengan singkatan PRED. Bisa saja begitu kan. Ini saya ketawa kepada Pak Mahfud mengatakan ya, bisa saja ya Prabowo Erik begitu kan, kalau disingkat PRED di situ begitu kan, orang menjadi tertawa begitu di situ begitu. Dan ini menarik begitu dalam dunia politik. Jangan terlalu serius lah dalam politik ini begitu. Santai-santai aja kok begitu kan ya. Bahkan di satu sisi komentar-komentar dari netizen, Menteri Agama nggak usah ikut-ikutan katanya. Waduh GP ya, MMD ini maksudnya apa ya? Bahkan ya siapa calon yang cengengesan, semuanya akan berlomba-lomba kalau mereka bisa cengengesan kok, kayaknya begitu. Justru kalau menurut saya pribadi yang cengengesan itu yang kemudian punya politik besar begitu kan ya. Bisa saja anaknya bisa menjadi cawapres begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Selama ini paling kuat sekali begitu kan orang-orang yang cengengesan di situ begitu. Mengapa? Karena ya tidak tahu arah mereka begitu. Kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan wah ini gimana begitu politik dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu, apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Ya sudah jelas mereka sudah kalah di depan mata begitu kan ya. Bagaimana tidak, coba bayangkan begitu ya. Dari awal ya kalau kita melihat ya Pak Ganjar dibawa kemana? Dibawa ke sawah, dibawa naik mobil ya. Para pendukung-pendukung mereka ya melihat bahwa wah ini keren dan katanya begitu ya. Wah ini bagus katanya begitu ya. Ya orang yang tidak mampu begitu kan hanya berkomentar ya di situ begitu kan, melihat Pak Jokowi dan Pak Ganjar bergandengan di situ begitu. Orang sudah menganggap bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Belum tentu mereka begitu
begitu kan. Dan apa yang terjadi? Terbukti sekarang ini politik Anda itu adalah politik kampungan. Saya katakan seperti itu. Mengapa? Karena tidak bisa mengontrol di mana politik Pak Jokowi yang sebenarnya begitu kan. Arahnya kemana? Coba bayangkan ya. Maka disinilah yang kemudian sejak awal begitu kan 2014 jangan terlalu percaya terhadap politik Pak Jokowi. Karena politik Pak Jokowi selama ini bisa saja arahnya ke kanan, bisa saja ke kiri begitu kan. Dan itu dicap sebagai petugas partai. Sekarang ini lebih malah begitu kan ya. Dari membuktikan bahwa Pak Jokowi itu saya bukan petugas partai. Saya bisa berpolitik dengan lebih lebih seperti ini. Bisa saja seperti itu hari ini begitu kan. Orang-orang yang berspekulasi seperti itu begitu ya. Ini bahkan mengatakan Gus Yakut minta santri tak pilih pemimpin cengengesan di Pilpres di 2024. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Khaumas menyampaikan sejumlah pesan politik kepada para santri di seluruh Indonesia di momen jelang Hari Santri Nasional. Ya, ia meminta para santri untuk tak memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang punya sejumlah catatan dan rekam jejak yang buruk ya. Bahkan di satu sisi begitu Gus Yakut meminta dan para santri untuk tidak memilih calon pemimpin berdasarkan penampilan fisik saja, apalagi sampai ya terbuai dengan janji manisnya begitu ya. Ada apa ini begitu kan ya? Kok bisa begitu kan ya? Janji manis. Nah, dari mana dulu begitu kan ya? Si Menak Yakut untuk melihat politik Pak Jokowi begitu kan. Jangan selalu menikmati ya kekuasaannya begitu. Tapi kita lihat bagaimana proses ya politik Pak Jokowi selama ini di situ begitu ya. Siapa yang cengengesan coba bayangkan begitu ya. Artinya apa? Artinya ini mungkin kritikan kepada siapa sih yang cengengesan di situ begitu ya. Dan bahkan di satu sisi orang-orang yang dulu menyanjung Pak Jokowi sekarang sudah merasakan apa ia yang rasakan begitu ya. Itu lebih sakit daripada oposisi loh begitu kan. Bayangkan ini ya, Menak Yakut meminta para santri jangan memilih pemimpin yang berdasarkan hanya penampilan dan janji manis saja. Santri juga harus mengecek dulu rekam jejak calon presiden dan wakil presiden itu seperti apa. Menurutnya pemimpin yang pernah mempolitisasi agama tak layak dipilih begitu kan. Artinya begitu Menak Yakut tidak langsung mengkritik Pak Prabowo, mengkritik Anies Baswedan. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Bahkan di satu sisi mengatakan santri juga harus mengecek dulu rekam jejaknya begitu. Tak hanya itu, Gus Yakut juga meminta para santri tak memilih orang cengengesan. Baginya pemimpin harus punya sikap yang serius. Pasalnya kata dia, tantangan Indonesia akan lebih berat ke depan. Hal itu sebagaimana pesan selalu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Harus benar-benar orang yang memang siap betul memimpin negara ini ya. Karena tantangan ke depan luar biasa katanya begitu. Lantas bagaimana kalau wakil dari Pak Prabowo Gibran di situ begitu ya? Bahkan di satu sisi Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Ina mengatakan pesan ini harus sampaikan lantaran menurutnya ya setiap episode sejarah negeri ini ya pasti melibatkan santri. Contohnya saat masa perjuangan kemerdekaan itu begitu. Ya bagus sebenarnya saling mengingatkan satu sama lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana politik-politik selama ini yang muncul begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian dulu mendukung Pak Jokowi yang kemudian katanya hebat dan sebagainya. Lantas bagaimana kalau kecewa hari ini begitu kan? Kita lihat saja mereka begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.